Kalau lu adalah orang yang dianggap freak, yang gak pernah cocok sama masyarakat, lu harus berbahagia dan bangga karena lu adalah calon orang hebat. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya, pada saat kita lahir, kita diprogram atau diajarkan sama orang tua, lingkungan, sekolahan, teman-teman, agama, semua ngajarin kita tentang yang namanya kebenaran. Jadi kita dari kecil sampai sekarang itu menilai sesuatu benar atau salah berdasarkan program yang diberikan sama lingkungan, masyarakat, sekolah, agama, orang tua, teman-teman, lingkungan dari kecil. Nah, jadi kita punya gambaran ini yang benar, ini yang salah. Sayangnya program yang diberikan itu bukanlah kebenaran, itu adalah program. Ya, makanya ada dua orang dari latar belakang berbeda. Mereka melihat yang ini yang benar, ini yang salah. Satunya bisa melihat kebalikannya. Benar nggak? Kita nggak mungkin setuju dengan satu hal semuanya setuju itu benar. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Ya, makanya ada orang suka debat karena satu mikir ini benar, satu mikir ini salah. Sekarang, kalau kita tahu bahwa kebenaran itu adalah program, kebenaran yang sebenar-benarnya itu apa? Ya, kebenaran yang sebenar-benarnya itu siap yang pahit-pahitnya nih. Kebenaran yang sebenar-benarnya yang rata untuk semua umat manusia itu tidak ada. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semua netral. Yang ada yang menentukan benar atau salah hanya sudut pandang. Jadi kalau saya misalnya ciuman sama cewek di tengah jalan, itu netral kan? Ciuman aja sama cewek di tengah jalan misalnya. Tapi ada orang yang lihat itu salah dengan 1000 macam alasannya, dan ada juga yang lihat itu benar dengan 1000 macam alasannya, kan begitu. Jadi kebenaran itu adalah persepsi masing-masing orang. Nah, sekarang kalau kebenaran adalah persepsi masing-masing orang, ya, tidak ada kebenaran yang absolut. Akan lebih baik bagi kita untuk tidak memaksakan kebenaran kita, karena kebenaran kita belum tentu kebenaran dia. Betul nggak? Dengan memaksakan kebenaran, justru kita jadi tidak benar. Yang harus dilakukan adalah menghargai kebenaran orang lain, walaupun beda, walaupun bagi kita dia salah, tapi bagi dia benar. Jadi akan lebih bagus jika kita menghargai kebenaran orang lain dibandingkan kita memaksakan kebenaran kita kepada orang lain. Sekarang, kalau untuk menjalani hidup, mana yang benar, mana yang salah, biasanya kita langsung diprogram. Oh, kalau lo mau sukses harus kerja keras. Betul nggak? Kan gitu. Kalau mau sukses harus berjuang. Benar nggak sih? Kalau mau sukses harus kerja keras? Enggak bro, aku kerja keras gak sukses bro. Giliran santai-santai, tidur-tiduran malah sukses. Pernah lihat orang yang bekerja keras tapi seperti lari di tempat, dan pernah lihat orang yang kayaknya santai-santai tapi hoki terus? Ya, benar gak? Ya, jadi semua yang diberikan kepada kita itu hanya program. Program ini membuat kita buta untuk melihat mana yang benar. Nah, by the way, seperti ini cara program bekerja. Kalau kita diberikan program atau dogma atau pelajaran, itu jadi yang namanya keyakinan.
Pada saat kita yakin sama sesuatu, kita akan bela mati-matian apa yang kita yakini itu. Ya, kita akan bela mati-matian apa yang kita yakini. Giliran ada orang lain bilang sebaliknya, apa yang terjadi? Perang kan? Betul kan? Ya kan? Gak usah jauh-jauh deh pemilihan presiden. Lu pilih siapa lu? Jokowi, lu Prabowo. Ya udah kita perang aja, nggak asik lu kan gitu. Jadi seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang misalnya kan kita tahu yang terpilih Jokowi. Nah, yang yakin sama Prabowo jadi presiden, udah lihat kenyataannya bahwa yang menang Jokowi, tapi dia masih belum mau ngelepasin keyakinannya kan? Dia masih tetap ngotot gitu. Jelas kan? Jadi kebenaran itu relatif dan berubah-ubah. Jangan sampai kita punya persepsi kebenaran, kita ngotot pertahanin, kita malah jadi bego. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah lebih terbuka pikiran, open minded untuk dengar. Paling nggak dengar lah, nggak usah terima dulu. Misalnya ada sesuatu yang tidak kita setuju langsung terima, enggak. Paling nggak buka kuping dulu, dengar. Sudah kita dengar, pikir, baru ambil kesimpulan. Jangan, wah lu beda bro, udah lu sana lu, musuh lu sama gue, nggak asik kan? Lu nggak kayak dulu lagi. Jangan begitu. Buka dulu kuping, dengar, pikir, baru ambil kesimpulan. Karena ya, kebenaran itu berubah-ubah. Ya. Sesuatu yang selalu stabil begitu aja, kemungkinan tidak benar. Oke, sekarang yang akan saya bagi sama teman-teman adalah kebenaran saya. Gak mesti teman-teman terima, mesti setuju, mesti percaya. Tapi coba dengar aja tuh, ya. Teman-teman mau bilang saya bullshit, silakan. Mau bilang saya bohong, mustahil, terlalu aneh, silakan. Saya di sini bukan mau ngeyakinin siapa-siapa. Saya di sini cuma berbagi aja, ngasih masukan, ngasih pengalaman seperti itu. Karena terus terang, saya membicarakan hal-hal ini yang membuat saya berhasil pastinya kepada orang-orang. Mereka malah anggap saya aneh, silakan aja. Cuma bagi saya kebenaran harus terungkap kan gitu. Makanya lebih banyak orang gagal daripada orang sukses. Karena yang gagal nggak bisa mikir kayak orang sukses, dan orang gagal melihat orang sukses adalah orang aneh kan gitu. Misalnya ada orang sukses nih, wah ini keren nih, terus kalian tanya-tanya sama dia, gimana caranya untuk sukses? Terus dia kasih tahu, oh caranya sukses berhenti kuliah, ya terus habis berhenti kuliah jangan kerja sama orang, ya usaha, punya duit nih jangan disimpan, jangan ditabung, boros-borosin supaya, karena kalau kamu boros kamu jadi mikir caranya dapat duit lebih banyak lagi. Nah biasanya kalau kamu dengar kayak gitu, kamu langsung bilang, oh ya lu sukses tapi lu gila kan? Seperti itulah ya. Oke. Jadi yang pertama yang harus teman-teman tahu adalah kebenaran itu relatif. Daripada kita memaksakan kebenaran kita sendiri, lebih baik kita menghargai kebenaran-kebenaran orang lain yang walaupun menurut kita aneh atau bahkan salah. Seperti itu. Nah, pada saat kita lahir, ya, pada saat kita lahir, pikiran kita itu bebas, pikiran kita itu luas, pikiran kita itu kreatif. Makanya pada saat kita lahir, khususnya pada saat kecil gitu ya, nggak ada yang nyuruh anak kecil itu disukai. Tahu-tahu orang-orang lihat anak kecil bahagia, happy, mau nangis pun semua orang suka, benar nggak? Iya. Anak kecil bisa lebih cepat dan lebih jago main piano dibandingkan orang besar. Pernah lihat kan anak kecil kayaknya jago banget. Anak kecil bisa belajar dance Michael Jackson lebih jago dari kalian. Pernah lihat nggak tuh yang di YouTube? 7 tahun apa ya? Kenapa? Karena pada saat kita lahir, pada saat masih kecil, otak kita kreatif, otak kita bebas. Ya. Sayangnya pada saat kita tumbuh dewasa,
kita diprogram oleh apa? Orang tua, budaya, lingkungan, sekolahan, agama. Betul nggak? Betul nggak? Kita diprogram dari kecil. Misalnya, kamu budayanya misalnya orang Palah gitu ya, orang Jawa budayanya beda sama orang Batak. Betul nggak? Orang Australia budayanya beda sama orang Amerika. Nah, pada saat kita lahir, kita diprogram. Di sekolahan pun diprogram. Betul nggak? Teman-teman lingkungan memprogram. Betul nggak? Sehingga pada saat kita kecil menuju dewasa, khususnya 7 tahun pertama, kita diprogram untuk melihat mana yang salah, mana yang benar. Betul? Ini yang salah, ini yang benar. Ini yang salah, ini yang benar. Nah, program ini masuk ke alam bawah sadar kita, yang kita pun nggak sadari sampai sekarang. Dan itu yang mengatur semua realita dan kehidupan kita. Kita pun nggak sadar. Padahal ada di bawah sadar itu. Semua diprogram. Itulah penjara pikiran. Ya. Nah, kalau kita mau realita kita berubah, kalau kita mau hidup dengan sepantasnya melebihi ekspektasi, kalau kita ingin keajaiban terjadi, beruntung terus, hoki terus, tiba-tiba semua datang, kitanya kaget, wow ini dahsyat banget, gua gak pernah mimpi bakal kayak gini. Kalau kita mau seperti itu, lepaskan dulu semua program yang ada di alam bawah sadar. Jelas? Pada saat kita melepaskan semua program di dalam alam bawah sadar, yang kita dapatkan adalah kebenaran. Lagi seulang. Pada saat kita melepas semua yang ada di alam bawah sadar, yang kita dapatkan adalah kebenaran. Nah, kebenaran yang kita pelajari itu diprogram. Betul? Betul nggak? Kebenaran yang sesungguh-sungguhnya itu bukanlah apa yang diajarkan dari masyarakat. Karena kebenaran itu sendiri tidak satu. Kebenaran itu relatif kepada masing-masing orang. Setiap orang unik, setiap orang punya kebenarannya masing-masing. Jelas? Jelas kan? Tapi kita nggak sadar, kita masih kecil, kita cuma menyerap dari apa yang orang bilang, kita mengadoptasi kebenaran orang lain. Jadi yang kita jalankan selama ini adalah kebenaran orang lain, bukan kebenaran kita sendiri. Sehingga realita yang kita dapatkan adalah realitanya orang lain, yang kita sendiri sebenarnya nggak mau. Bagi orang lain kamu bagus jadi dokter, oh hebat kamu jadi dokter. Padahal dalam hati kita nggak mau jadi dokter. Kita maunya jadi porn star gitu. Ya, kita nggak mau punya duit pas-pasan. Kita maunya punya duit banyak. Tapi kenapa duitnya pas-pasan? Karena kita diprogram apa? Jakarta keras pung, kan gitu. Duit susah. Lu ngaca dong, mau dapat duit berapa? Masuk alam bawah sadar, jadi realita kan gitu. Kita bilang itu benar, padahal itu hanya program alam bawah sadar yang diberikan orang lain kepada kita. Jelas? Jelas nggak nih? Bubar aja ya. Oke. Sekarang sebelum kita lanjut, saya mau ngomong soal kebenaran. Apa sih kebenaran? Ya. Apa sih kebenaran? Langsung pada batuk-batuk. Nah, kebenaran seperti yang tadi saya bilang, ya, kebenaran seperti yang tadi saya bilang, sifatnya relatif dan unik untuk masing-masing orang. Kebenaranku belum tentu kebenaran, kebenaranmu belum tentu kebenaranku. Tapi semua mengacu ke satu fakta. Jika kita menjalankan apa yang benar-benar benar buat kita, hidup kita akan bahagia lepas dari sengsara.
Jelas kan nih? Nah, yang terjadi di dunia ini, yang dimana cinta semakin hilang, ya, kalian lihat kan di dunia ini cinta semakin hilang. Yang ada apa? Perceraian, peperangan, pembunuhan, pemerkosaan, rasis, pemisahan kan? Cinta itu menyatukan loh. Kebalikan dari cinta, kejahatan, memisahkan, betul nggak? Nah kalau kalian lihat di dunia ini semakin banyak pemisahan. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi namanya cinta, berpisah, bukan menyatu. Kenapa? Karena kita semua saling memaksakan kebenaran kita ke orang lain. Jelas? Jelas nggak nih? Gua merasa benar begini, lu harus ikutin gua. Kalau nggak lu bukan teman gua, pergi. Kebenaran gua gini, lu harus ikutin kebenaran gua. Kalau nggak lu berantem aja sama gua, kan gitu. Ya. Nah, pada saat kita mengikuti kebenaran orang lain yang bukan sebenar-benarnya kebenaran kita sendiri secara pribadi, hidup kita sengsara, titik. Karena satu-satunya cara untuk bikin hidup kita bahagia dan lain-lain dan lepas dari sengsara adalah kita harus menjadi diri kita sebenar-benarnya dengan kebenaran kita sendiri. Jadi kalau kita tahu kebenaran sifatnya adalah relatif untuk masing-masing orang, yang harus kita lakukan sekarang adalah berusaha untuk menghargai kebenaran orang lain dibandingkan memaksakan kebenaran kita ke orang lain. Betul nggak? Betul nggak? Ya, menghargai kebenaran orang lain dibandingkan memaksakan kebenaran kita kepada orang lain. Makanya saya di sini, saya mau bilang, ini kebenaran saya. Saya bisa kasih kebenaran ini pada kalian untuk didengarkan. Kalau cocok, silahkan diterima. Kalau bisa merubah menjadi lebih baik, silahkan diterima. Kalau tidak, nggak usah dengerin. Karena kebenaran masing-masing orang itu berbeda. Ya, jadi yang harus kita lakukan sekarang itu adalah lupakan untuk membuat orang lain menerima kebenaran kita dan belajar untuk menghargai kebenaran orang lain. Karena semua kebenaran pada dasarnya benar. Semua kebenaran pada dasarnya benar. Semua jalan, kalau peribahasanya atau pepatah lama, banyak jalan menuju Roma, benar ya? Semua jalan ya benar menuju Roma. Kebenaranmu, kebenaranku. Nah, kembali lagi, kalau kita ingin lepas dari sengsara, kita harus melepaskan program di bawah sadar. Pada saat kita melepaskan program di bawah sadar, kita bersihkan. Yang muncul adalah kebenaran yang sebenar-benarnya buat kita. Oke, jelas? Jelas kan nih? Oke, nah seperti tadi yang saya sudah bilang ya, kita diprogram dari kecil, program itu masuk alam bawah sadar. Pada saat program itu masuk alam bawah sadar, kita punya peta untuk melihat kehidupan, betul? Kita lihat hidup nih, itu udah dipeta-petain, dikotak-kotakin. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak. Ya, sehingga kita tidak bebas berekspresi. Kita tidak tahu mana yang benar-benar benar, mana yang benar karena cuma ilusi, mana yang salah karena cuma ilusi. Contohnya tadi, pertanyaannya Maja Abdi, ya Akbar, mau kenalan tapi udah takut duluan, siapa tahu bisu. Ini kan cuma ilusi. Ya, dia ada program alam bawah sadarnya, ngelihat cewek dibilang bisu, padahal nggak tahu. Pas dia ngomong belum tentu bisu. Jadi program membutakan kita dari kebenaran yang sesungguhnya. Jelas? Jelas nggak nih? Karena kita udah belum apa-apa udah asumsi. Ini bisa, ini enggak. Pokoknya hidup gua mati umur 60, punya duit 2000. Ya, coba kalian tanya sama teman-teman kalian, mau cewek mau cowok, tanya, hidup lu bakal kayak gimana? Dia udah tahu.
gak enak hidupnya. Bro, kira-kira rencana hidup lu gimana ya? Oh iya, gua sekolah, kuliah, lulus, terus cari kerja, gaji ya 2 juta lah pas-pasan, sampai umur 60 dapat pesangon, ya lumayan lah, dapat uang pensiun setahun, habis itu gua mati. Cewek, kamu rencananya apa? Oh ya, aku mau sekolah, lulus SMA, kuliah, cari suami, punya anak, bahagia. Pada saat itu terjadi, bahagia nggak? Enggak. Aduh, nikahnya terlalu cepat ya. Aduh, udah punya anak, gak bisa main-main dulu sama temen, gimana ya? Jelas gak? Lucu? Lucu gak? Dia mau sesuatu yang luar biasa, tapi dia udah memprogram dirinya untuk jadi biasa. So what? Ya, jadi program di dalam alam bawah sadar membutakan kita untuk melihat kebenaran yang kita mau. Ya, clear? Jelas? Jelas gak nih? Contoh, aku kasih contoh. Aku tantang semua program alam bawah sadar kalian. Lihat, begini ya. Pada saat program alam bawah sadar sudah menjadi kepercayaan, udah mengkristal atau membeku atau udah benar-benar nancep mendarah daging, kamu bilang di alam bawah sadar program itu udah jadi kepercayaan, belief. Pada saat ada orang yang bilang oposit atau berbeda dari yang kamu percayai, kamu langsung sensitif dan langsung marah, otomatis gitu naik. Kenapa? Karena program punya self defense mechanism. Program di otak kita ya, di bawah sadar itu punya apa sih self defense mechanism bahasa Indonesianya? Punya perlindungan diri yang otomatis dia bentuk. Program kita pinternya luar biasa, melebihi otak kita. Dia yang mengatur hidup kita, benar nggak? Nah, dia bilang gini, kalau ada sesuatu yang beda dari yang aku percayai, musuh. Betul nggak? Kita kalau ada yang bilang, oh enggak begitu, begini, terus langsung marah. Marah kita bisa langsung, apaan lu? Atau marah kita mau, oh iya begitu ya, tapi dalam kita bangsat juga. Betul? Betul nggak? Nah, sekarang lihat siapa yang sensitif, siapa yang kena kesel. Pada saat kalian kesel, nah itu ada sesuatu di alam bawah sadar yang membatasi. Dengar baik-baik. Program kita bilang, kalau mau sukses harus kerja keras, betul? Betul? Aku bilang, kalau mau sukses malas-malasan. Langsung, pasti ada langsung dari kapas. Nggak sadar gitu. Hah? Malas-malasan? Nggak boleh, kalau malas karena diajarin dari kecil sama guru harus rajin. Padahal kenyataannya, realitanya, ya yang jadi orang itu yang dulunya sekolahan malas-malasan, bolos terus, nilainya jelek. Ya, yang hidupnya biasa-biasa aja, yang pintar jadi pegawai doang. Bosnya siapa yang malas-malasan, betul nggak? Realita nggak? Tapi program kita terlalu kuat. Mau jadi kaya harus kuliah. Siapa yang mau berargumen? By the way, program alam bawah sadar begitu pintarnya, self defense mechanism ada dua, pakai emosi sama pakai logika. Kalau ada sesuatu yang beda sama program, dia langsung marah, apa tuh gitu. Atau dia berdebat, oh nggak bisa. Begini, khususnya orang pintar 1001 macam alasan untuk membuat dirinya hancur demi belain program. Jelas? Coba aja kalian misalnya, kalian ada teman, kalian punya talenta gitu, tapi dia nggak menggunakan talentanya gitu. Misalnya, bro, lu harusnya bisa begini, lu tuh punya talenta, terus lu, oh nggak bisa, lu nggak tahu gua, si ini begini, lu nggak tahu pengalaman gua, lu satu macam alasan. Kalian, what? Mau sukses harus kuliah, betul? Tergantung. Tergantung kalian mau milihnya. Ya. Rajin pangkal kaya, betul? Tahu nggak program alam bawah sadar itu bilang apa? Malas pangkal kaya. Malas pangkal kaya, rajin pangkal miskin. Karena orang rajin cuma bisa lari di tempat. Orang malas tahu cara melakukan
dan mendapatkan apa yang dia mau secepat-cepatnya, segampang-gampangnya, karena dia malas. Betul? Apalagi ya? Oh ya, hemat pangkal kaya, betul? Boros pangkal kaya. Kenapa? Kalau hemat pangkal kaya, dia nyaman kan? Oh, gue udah simpenan, tenang. Ya udah segitu-segitu aja pemasukan, betul? Boros pangkal kaya, habisin duit gua, mati nih. Habis itu gimana nih hidup? Pemasukan harus lebih banyak lagi nih, betul gak? Boros pangkal kaya, setuju? Ya. Nah, ada satu lagi. Ini biasa cewek-cewek langsung pada marah. Ada wanita nggak di sini? Hah? Ada satu ya? Ada nggak? Satu doang? Dua? Oke. Hati-hati ya. Ini sarang setan dulu. Nih, dengar nih. Cewek-cewek suka pada marah nih. Dengar baik-baik. Ini program. Gara-gara program sengsara semua hidup. Ya, listen, dengar. Cowok harus ngejar cewek. Cewek yang harus ngejar cowok. Kenapa? Kenapa? Dengar baik-baik. Cowok nggak boleh ngejar cewek. Cowok harus ngejar passion atau semangat hidup. Itu yang bikin dia menarik, betul nggak? Cowok yang ngejar cewek nggak menarik, betul? Cewek-cewek yang senang dikejar biasanya akan dapat cowok yang membosankan atau yang cuma ngasih duit. Begitu dia ketemu cowok yang punya passion, berkarisma, ngejar passionnya dia menarik, dia selingkuh. Betul nggak? Nah, tapi dia punya satunya supplier yang ngasih duit, ya udah tetap sama dia. Tapi dia nyari romance, nyari seru-serunya sama yang ngejar passionnya. Ya, cewek pengen dikejar cowok, tapi dapatnya kalau cowoknya nggak kasih duit, kayak baik-baik aja gitu, kasih pelayanan dan lain-lain, bakal bosen sama cowok itu. Gitu. Kenyataan kan? Right? Betul nggak? Nah, cewek kalau bener-bener pengen ngerasain cinta yang luar biasa sama cowok, dia harus ngejar cowok. Ngejarnya bukan murahan ya, beda loh ngejar sama murahan itu. Dia harus lebih tanda kutip agresif dikit lah. Dia harus lebih terbuka, dia harus lebih mensupport si cowok. Karena dia bener-bener tertarik sama si cowok, karena karakternya yang terbentuk dari karena cowok ngejar passion. Nah, hubungannya juga akan langgeng. Kenapa? Karena cewek akan menghargai sesuatu yang dia kejar. Semua kita juga kayak gitu, benar gak? Ya, dan dia tertarik sama cowok yang karakternya bagus. Sedangkan cowok yang ngejar cewek, karakternya gak akan bagus, membosankan. Kenapa? Karena dia gak punya karakter. Orang dia ngajarin karakter, dia ngejar cewek. Harus ngejar passion, betul gak? Jelas ya? Nah, hal-hal kayak gini nih banyak yang harus diomongin sebenarnya. Ini cuma segelintir dari kenyataan yang ada. Mungkin nanti aku akan bahas ini, kenapa cowok harus ngejar passion, cewek harus ngejar cowok. Ya. Topiknya luas, nggak bisa dibicarakan sebentar. Dan biasanya kalau ada cewek-cewek ngomong ini, mereka akan berubah, wah gini, wah gitu, wah gini. Tapi pada akhirnya setelah aku jelasin, mereka akan ngomong, oh iya juga. Oh kenapa aku kayak gini, oh kenapa aku kayak gitu. Dan semua karena program yang membuat hidup kita sengsara. Ya, hal-hal kayak gini yang kita harus bicarakan. Kenapa? Gak ada yang ngomongin ini, benar gak? Kalau ada yang ngomongin ini dibilang aneh. Kenapa gak ada yang ngomongin ini? Dan kalau ngomongin dibilang aneh, programnya terlalu kuat. Dia udah gak mau dengerin, pokoknya selain yang gue percaya, fuck you gitu. Dia gak mau open minded, buka dulu pikiran, coba denger dulu. Betul gak? Aku pribadi setelah dapat mimpi, Ron bicara, aku ragu, aku bilang, lu yang bener kan gue dibilang gila gitu. Tapi namanya hati udah bicara, beberapa kali dapat mimpi yang aku percaya dari alam semesta atau Tuhan, ya aku ngomong aja. Bermodalkan kebenaran itu relatif. Kalau kebenaran aku bisa membantu orang, ya silahkan. Iya. Contohnya nih, aku sering kasih tahu nih ke orang-orang. Kalau ikut seminar aku ya,
untuk dapetin pasangan atau dapetin lawan jenis, aku kasih metode kan, konsep kan. Metode dan konsep itu kalian jalanin, ada yang berhasil, ada yang enggak. Kenapa? Karena itu my way, itu cara saya. Berhasil buat saya belum tentu berhasil buat kamu. Ya, nah makanya tadi saya bilang kebenaranku bukan kebenaran. Bisa ada yang benar kamu ambil, ada yang enggak yang enggak. Dan ingat, kalau kamu nemuin kebenaran kamu sendiri, kamu bisa tahu caranya sesuai kebenaran kamu, bukan kebenaran aku. Aku cuma bisa kasih referensi. Iya, jelas? Pada saat kalau kalian tahu kebenaran yang benar-benar untuk diri kalian sendiri, kalian itu kayak bisa ngerti harus ngapain di saat yang tepat. Semuanya seperti keberuntungan, semuanya happen automatically. Pernah nggak kayak gitu? Kayak kalian nggak ngapa-ngapain tiba-tiba beruntung aja, terus beruntung. Kalian belum apa yang terjadi nih? Oh kayaknya semuanya ini terjadi secara otomatis. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Pernah nggak? Siapa tunjuk tangan? Ayo jangan malu-malu. Keberuntungan beruntun tiba-tiba terjadi, kalian nggak ngapa-ngapain, semuanya happen. Tunjuk tangan. Oke, turun. Siapa yang pernah ngerasain kesialan beruntun? Tunjuk tangan. Ayo. Sisanya apa nih? Sisanya abstain atau mundur dari ini, mundur dari pemilihan presiden. Ayo, siapa yang pernah merasakan kesialan beruntun tunjuk tangan? Oke, nah pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Udah jatuh, ketiban tangga, gedungnya runtuh, bumi meledak. Kenapa? Ya, itu seperti ada makhluk yang mengatur kalian sial terus, betul nggak? Nggak masuk logika. Kalau kalian sial beruntun, itu bukan yang namanya kebetulan. Kebetulan itu nggak seperti itu. Pernah kan kalian merasakan kayak ini, kayak dikutuk gitu, kayak ada makhluk yang terus jatuhin kalian, ini apa gitu. Dan pada saat kalian beruntung terus, ya begitu, kayak ada sesuatu yang terus membuat kalian beruntung terus gitu. Dan itu nggak masuk akal, itu bukan kebetulan, karena kebetulan itu sendiri nggak akan kayak begitu. Sepertinya kita udah digambarkan garisnya gitu. Ya, nah itu tadi. Kalau kalian menemukan kebenaran kalian, beruntung terus. Maksudnya lebih banyak beruntung ya. Tetap kesialan itu adalah salah satu bagian dari hidup. Nggak mungkin kita beruntung terus. Tetap ada namanya sisi gelap. Ya, tapi itu akan terkurangi. Oke, jelas? Nah, makanya banyak orang berpikir seperti ini. Gue udah kerja keras, kok gagal melulu ya? Tuh dia nyantai-nyantai, kayaknya hoki melulu. Nggak ngapa-ngapain, duitnya banyak. Gue jedotin pala, nggak ada duit. Seharusnya kerja keras dapat duit banyak dong, benar nggak? Gue ngejar cewek 10 tahun, nggak dapat. Dia kurang kuping 5 menit dapat cewek. Betul nggak? Cewek-cewek juga banyak curhat sama saya. Dia bilang apa? Itu dia senyum-senyum dikit, cowok-cowok pada pengen nikah. Aku cantik, dandan, perawatan, mana nih nggak ada yang mau nikah sama aku. Cewek banyak kok yang ngobrol gitu. Entah kenapa cewek-cewek sekarang ngomongnya nikah gitu. Capek juga ya. Sebagai teman yang baik dengerin nikah. Ya, seperti itu. Banyak kegelisahan yang aneh gitu. Nah, kamu tahu siapa yang mengontrol hidup kita selain Tuhan? Tahu? Program di alam bawah sadar itu. Ya. Saya nggak percaya yang namanya keberuntungan. Bullshit. Nggak ada yang namanya keberuntungan. Dan nggak ada yang namanya kesialan. Ini kalau kalian pikir, kok gue sial mulu? Itu bukan takdir atau kalian dikutuk, enggak. Kok gue sial mulu? Karena ada sesuatu di alam bawah sadar yang bikin kalian sial terus. Jelas? Kok gue beruntung terus? Karena ada sesuatu di alam bawah sadar yang bikin kalian beruntung terus. Karena dia di bawah sadar, kalian nggak sadar itu apa gitu. Jelas? Karena dia ada di dalam alam bawah sadar, kalian tidak sadar hal itu apa. Ya, makanya untuk merubah realita, kita harus melihat alam bawah sadar kita isinya apa.
bawa ke kesadaran, kita jadi sadar, oh ini tuh, oh ini tuh, oh ini tuh. Rubah, realita berubah. Jelas? Jelas kan nih? Jelas nggak? Ngerti? Ngerti ya? Jadi ya seperti itu program. Ya. Jangan biarkan program membutakan kalian dari kebenaran. Itu pesan yang boleh sampaikan. Jangan biarkan program membutakan kalian dari kebenaran. Kenapa? Karena program begitu liciknya untuk membuat hidup kalian sengsara. Musuh kalian sebenarnya adalah program dalam bawah sana. Bukan macam-macam di bawah sana. Ada musuh. Musuhnya di sini. Karena ini kita perang. Kita maksain kebenaran kita ke orang lain. Perang itu. Kalau kita tahu setannya di sini, kita menghargai kebenaran orang lain. Nggak apa-apa. Perbedaan itu bagus. Kalau cowok sama cewek nggak beda, kelaminnya homo namanya. Justru berasal dari perbedaan dipadukan jadi anak, betul nggak? Makanya kalau ada cinta ada kehidupan. Kenapa? Kamu nggak akan ada di sini kalau orang tua kamu nggak bercinta, betul? Kalau nggak ada cinta, kematian, betul nggak? Kan saling perang, mati kan? Tinggal pilih aja mau cinta. Itu ya. Kebenaran tuh pahitnya luar biasa, men. Jadi kalau lu belum benci sama gua, berarti gua belum sukses untuk memberikan lu kebenaran.